Halo semuanya, kembali lagi pada sesi hari ini yaitu di podcast Siniar Si Jago SMA Negeri 1 Nama. Halo semuanya, selamat pagi. Jadi kembali lagi nih guys sama aku Naila Ramadhani yang biasa dipanggil Nanai. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Jadi sebelum kita perkenalan, aku mau jelasin dulu. Jadi kita lagi kedatangan tamu dari SMA luar SMA Namang. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nih guys. Jadi sebelum perkenalan nih, aku mau perkenalan dulu, boleh nggak? Boleh Kak, silahkan. Jadi perkenalkan, nama aku Naila Ramadhani, biasa dipanggil Nanai. Aku masih kelas 2 SMA. Masih kelas FA1 kalau kurikulum Merdeka. Jadi aku masih umurnya 17 tahun. Kita bicara santai aja ya kali ini, boleh berarti gak? kita seumuran Kak? Aku masih 17 tahun, insya Allah September ini baru menginjak 17 tahunnya. Oke, itu umur aku. Terus hobi aku juga ada nyanyi, terus berpidato. Aku juga hobi ngomong kayak gini, aku hobi banget nih. Bisa berbincang-bincang nih, salah satu hobi juga. Terus aku anak pertama dari 2 bersaudara. Gak apa-apa dia, kita Nggak apa-apa kita. perkenalan dirinya agak lebih jauh. Terus aku suka pelajaran yang berbau ekonomi, terus IPS gitu aku paling suka. Kalau udah ngomong tuh aku paling suka banget. Berarti hobi sama pelajaran-pelajaran yang mengingat. Iya. Hobi pelajaran yang ngomong, kalau MTK tuh kayak dikit-dikit aja sih. Aku suka banget bahasa Inggris satunya. Lagu-lagu bahasa Inggris tuh aku suka banget, sama yang tentang bahasa Inggris tuh aku suka banget. Tapi nggak terlalu bisa bahasa Inggris ketiga. Itu Iya, jadi iya. suka bahasa Inggris tapi nggak terlalu bisa bahasa Inggris. Nah itu tuh aku. Oke, aku udah perkenalan diri nih. Boleh dong? Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldora Salza Sabila. Biasanya saya dipanggil Aldora, bisa Caca, kalau biasanya orang dekat itu manggilnya Caca. Saya dari SMA Negeri 1 Pulau Besar. Jabatan saya di SMA Negeri 1 Pulau Besar sebagai Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Pulau Besar. Nah, kita santai aja Kak ya. Santai aja. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, anak tengah. Biasanya anak tengah nih sulit sedikit. Sulit dimengerti dan Iya. gimana gitu. Iya. Terus habis itu hobi saya banyak. Saya Apa aja suka nih, membaca, saya suka baca puisi. Saya juga hobi berbicara bersama teman-teman kayak gini kan, sharing-sharing cerita. Saya juga hobi. Terus saya hobi yang namanya nonton drama Korea. Hah, suka, aku juga suka banget. Aku malahan suka banget idol K-pop. Oke, kamu tadi bilangnya suka idol K-pop nih. Aku juga suka loh, aku fan girl man. Sama, aku juga fans real. Pertama kali aku suka BTS. Oh, Aku ARMY nih. ARMY Wow. jalur masih zaman SD. Ungu dong. Terus suka Enhypen. Wow. Suka Enhypen. Tapi sekarang karena kayak udah ngerasa bosen, jadi kayak udah dulu deh. Nah gitu. Iya. Nah kalau di NCT tadi aku juga suka Jeno. Biasa aku juga ada Haechan. Siapa sih yang gak suka Haechan sama Si sekarang? mataharinya NCT Dream nggak sih? Jadi kalau udah ngomongin masalah per-K-popan nih guys, Pak, udah nggak ada habisnya nggak ada sih. habisnya. Ya benar-benar. Apalagi tadi suka nonton drakor, aku juga suka. Apalagi kalau tentang drama hukum, tentang yang Kalau aku romansa kayak psikopat, itu aku juga paling itu suka. Psikopat, hukum, Iya. apalagi soal balas dendam, aku paling suka itu banget. banyak. Kalau aku NCT Dream sama EXO-L. NCT sama XL tuh udah kayak kakak dan adeknya nih guys. Itu udah. Kalau itu mah udah ras terkuat di Iya. K-popan gak sih? Iya, benar-benar. Oke, jadi di luar hobi tadi, kakak boleh panggil kakak atau kak Caca aja ya? Boleh, biar lebih boleh, akrab iya. aja gitu. Kakak Caca ini kalau boleh tahu kelas berapa? Kelas 12. Ya bentar lagi udah mau Sekarang lulus. ya menginjak umur 17 tahun. Tapi kita seumuran. Iya, kita seumuran. Aku masih kelas 2 Jadi guys. kita slow-slow aja, ya, karena seumuran. Oke, jadi tadi juga bilang menjabat sebagai Ketua OSIS. Sebagai ketua OSIS nih sudah berapa periode kalau boleh tahu? 1 periode ini. Oke,
Sebelum menjabat menjadi ketua OSIS, saya pernah menjabat jadi wakil ketua OSIS. Oke, jadi bertahap ya? Iya, bertahap. Tinggi dan ini pasti jadi kebanggaan. Ya, Apa sih jelas. tantangan terberat kalau boleh tahu sebelum kita masuk materi yang akan lebih dalam? Yang pertama mental ya. Karena memang kalau menjadi ketua OSIS itu ya kuat-kuat mental harus, apalagi kita perempuan. Apalagi perempuan ini kan moodnya Berubah. ya swing-swing kayak gitulah ya. Apalagi kayak kadang ada masalah yang harus ditahan ketika menghadap organisasi. Dimana kita kayak, oh tinggalin dulu masalah ini, hadapin dulu yang di depannya. Oke. Jadi sebagai ketua OSIS ini ada tantangan tersendiri ya kalau boleh Ya tahu? benar. Tentang mood tadi sebenarnya sama sih. Kadang kita males mengeladeni, tapi kesel gitu kan. Ya benar. Aduh, tapi sebagai Ya. pemimpin tuh Harus bertanggung jawab. bertanggung jawab dan punya pendirian. Ya betul. Oke, ini salah satu motivasi juga ya guys buat sebagai ketua OSIS nanti untuk ini nih, untuk apa namanya ketua OSIS yang selanjutnya ini apa sih pesan-pesan buat nanti? Ya, Kalau boleh untuk ketua OSIS selanjutnya saya harap bisa lebih baik ke depannya, lebih baik memimpin pendirian yang tetap, setidaknya kita bisa lebih meningkat. Oke. Karena dalam organisasi itu nggak semuanya harus sempurna. Harus ada peningkatan tetapi jangan ada penurunan. tahu. Oke. Saling melengkapi ya, Ya, antara betul. anggota sama ketuanya. Ketua OSIS, wakil. Jadi harus bisa mengontrol dan bisa menjaga satu sama lain. Betul. Oke, ini pertama kalinya kalau boleh tahu kalian kesini ya? Iya, betul. Pertama First kali. time berarti ya? Yes. Jadi kalau boleh tahu apa sih tadi kesan-kesannya waktu pertama kali datang ke sini nih, apa kalau boleh tahu? Oke, pertama datang kayak wah, ternyata sambutannya semeriah ini gitu. Heboh. Wow, gitu kan. Oh, Iya. anggota OSISnya ramai gitu kan. Wah, anak tadi terus ada drum bandnya Iya. juga. Marching band dari iya. SMA 1. Iya. Itu tuh bagus banget guys. Kalian kalau mau cari tahu marching Keren band banget. tentang SMA kami, bisa cari di YouTube. Itu tuh udah bagus banget. Aku bukannya mau mengiyakan SMA Iya, kami, tapi iya. marching band kami tuh bagus banget Tapi guys. memang keren banget. Disiplin dan rapi banget. Jadi buat kalian jangan lupa kepoin marching band SMA 1 Nama. Bener nggak? Benar. Memang Tapi selain itu tuh keren banget. Di SMA kalian juga ada nggak kalau boleh tahu? Karena SMA kami baru. Oh, baru ya? Iya, baru 6 tahun SMA Oke, kami. berarti baru berdiri nih ya? Iya, baru berdiri. Jadi belum ada marching band-nya. Oke. Jadi kalau boleh tahu di SMA-nya ada eskul apa aja kalau boleh tahu? Kalau SMA kami ada eskul seni, eskul poli, futsal, eskul silat, atletik, gulat. Oke, mantap. Dan saya sendiri atlet gulat. Wadaw, Bangka Selatan. kedatangan atlet gulat nih guys. Iya. Jarang-jarang kita ketemu atlet gulat yang perempuan. Iya, Oke, betul. tadi pesan kesannya apa aja lagi kalau boleh Iya. Terus cara penerimaan tamunya itu kayak bener-bener wah gini, nih bagus nih. Terlihat banget kalau memang didikannya benar, sopan santun, attitude-nya ramah. Itu kayak wah keren. Bisa gitu. menginspirasi nggak sih? Iya, sangat menginspirasi untuk sekolah lain harus contoh kayak gitu. Oke, dan Bisa jadi contoh untuk kami gitu kan. Nanti apakah akan ada kerjasama antara sekolah kita kalau boleh tahu? Bisa jadi ada kerjasama. Semoga ya nanti. Iya. Karena next time semoga juga dari SMA kami bisa ke SMA kalian. Iya, amin. Jadi tadi kesini tuh ada apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Acara apa atau ada materi-materi apa yang akan dibawakan dari sini? Oh, kalau kemarin itu kan kita ini non formal ya, agenda yang santai-santai. Kemarin itu kita bakal tanding futsal sama voli hari ini. Oke, nanti akan ada tanding antara SMA kami sama Ya, SMA SMA kakak. kami. Oke. Jadi Kak kalau boleh tahu SMA kakak nih selain eskulnya apa aja nih Kak sekolahnya kalau boleh tahu di dalamnya atau ada aktivitas apa aja nih kalau boleh tahu? Biasanya. Oke, kalau di SMA kami aktivitasnya karena dia masih baru jadi belum terlalu banyak dan tidak semenarik SMA 1 Namang Enggak ya. sih, kita sama-sama Iya, kita belajar, iya. sama-sama
mencari tahu lagi apa sih yang lebih bisa Nah, di menginspirasi. kami itu banyak program agamanya. Oke, sama juga di sini. Iya, juga banyak. agama, lalu ada literasi biasa, kayak kita literasi sebelum belajar. Sama juga. Lalu ada membaca Yasin bersama, seperti itu. Terus ada senam bersama. Setiap hari Kamis itu ada yang namanya kami sarapan bersama. Oh, oke. Itu mereka puskesmas datang ke SMA kami untuk menata siswa-siswi untuk makan makanan sehat. Oke, sama sih. Iya. Kemarin juga dari Puskesmas juga ada datang setiap hari Jumat yang terutama bagi perempuan nih, tentang stunting. Ada nggak kira-kira? Iya, kami stunting tentang tablet tambah darah benar, itu benar. penting banget Iya, kalau itu. di zaman sekarang juga kalau kita lihat banyak anak-anak yang kena stunting, maaf banget. Tapi sebagai kita nih generasi kedepannya, adanya tablet penambah darah ini bisa membantu banget ya. Ya, bisa mencegah stunting. Jadi kita sebagai duta atau setidaknya kita pernah mendapat informasi dari puskesmas yang datang ke sekolah, kita bisa menyalurkan informasi itu kepada siswa-siswi yang belum mengetahui. Jadi tidak adanya memakan tablet tambah darah itu sebenarnya tidak boleh ya. Harus Iya, makan setiap harus minggu. banget. Karena rata-rata perempuan siswa-siswi remaja seperti kalian ini sangat rentan terhadap anemia. Benar. Apalagi maaf banget, itu tingginya tidak mencapai standar. Iya, benar, Jadi, benar. adanya tablet tambah darah ini sebenarnya membantu juga. Ya, membantu. Oke. Nah, di luar tadi tuh kalau kalian kesini tuh ada berapa rombongan sih kalau boleh tahu? Apa emang sebagian OSIS atau siswa-siswa lain juga? Gitu? Oke, kalau kami kesini tadi seluruh anggota OSIS itu ada 32 anak. Itu cuma anggota OSIS. Oke, berarti siswi yang lain tuh nggak ikut ya? Berarti Tidak. perwakilan dari OSIS Iya, aja. perwakilan dari OSIS. Kalau boleh tahu perjalanan ke sini tuh berapa lama sih? Wah, Menempuh. sekitaran 2 jam lebih kalau dari SMA kami. Oke, berarti lumayan jauh ya. Ya, mana kondisi jalan yang ya berlubang-lubang kita tahu lah ya. Ya. Tapi kalau ke sini tuh apa sih yang pengen kalian sampaikan? Kalau boleh tahu. Kesan aja sih, terkesan gitu kalau kesini kayak sebenarnya lebih ingin memperdalam sosialisasi antar SMA. Termasuk saya sendiri ingin mempererat hubungan silaturahmi kerjasama kita di SMA lain seperti Oke, itu. bener. Ini tadi kan ketua OSIS nih. Iya. Apakah udah bertemu sama ketua OSIS kami juga kalau boleh tahu? Oh, tadi sempet kan sebelum mau datang tadi tanya dulu ketua OSISnya siapa, ternyata ketua OSISnya cowok. Dan wakilnya itu cewek di sini. Ya, jadi kayak wah, laki-laki ketua OSISnya gitu. Soalnya Malahan aku nih yang terkejut kalau ketua OSISnya ini perempuan. Oh. Karena yang setahu aku itu ketua OSISnya kebanyakan laki-laki. Oh, Jadi kayak iya. kagum, wah ada ketua OSIS yang itu tuh notabene perempuan. Jadi kayak kita kan jarang nih ngelihat pemimpin Iya, tuh perempuan. iya. Tapi di zaman sekarang nggak ada ya guys, Iya, tentang nggak ada. mau itu perempuan atau laki-laki itu setara. ya Menurut aku nggak ada nih, pembatas. nggak ada lagi pembatas. Jadi buat wanita-wanita di luar sana jangan malu atau merasa tertindas atas adanya laki-laki. Tapi kita nggak menyebutkan semua laki-laki itu sama Iya. ya, enggak ya. Enggak. Tapi kita setara aja. Jadi nggak ada yang namanya perbedaan antara Iya. laki-laki dan perempuan. Tidak ada halangan bagi pemimpin wanita. Oke, tadi sebelum itu tips menjadi OSIS itu gimana sih? Kalau boleh tahu. Aduh, tipsnya ya. Kalau saya sendiri ini jadi OSISnya atau jadi ketua OSISnya? Boleh dua-duanya. Kalau saya, yang terutama mental kita harus bisa memadai. Bentar, apa aja yang kakak persiapkan waktu menjabat jadi OSIS kalau boleh tahu? Oke, terutama mental itu pasti banget karena kita perlu public speaking yang bagus ya, itu Bener. utama. Bener. Terus rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri harus ada untuk kita. Dimana kita nggak bisa semena-mena menjadi ketua OSIS, nggak ada rasa tanggung jawab. Oke, kita memang punya anggota atau wakil, tapi nggak bisa kita dong kayak kamu kerja ini Menyuruh-nyuruh. gitu. Iya, kita harus punya rasa tanggung jawab. Lalu kayak Memanajemen semua orang tuh supaya adil iya, dapat kerjanya. Bener. betul. Karena apa? Karena mereka walaupun sudah sesuai bidang, terkadang ada anggota OSIS yang agak Bener. susah diatur ini. Sebenarnya aku nih bukan anggota OSIS ya guys, tapi kalau dengar-dengar ini nih aku juga kayak pernah ngeliat kayak mereka tuh
ada yang mau kerja, ada yang mau enggak. Betul. Jadi sebenarnya kita harus memanajemen juga sebagai pemimpin nih. Jadi pemimpin tidak boleh egois juga ya Kak. Betul. Jadi kita nggak harus boleh egois. jangan hanya melihat sepihak, tapi harus merangkul kedua-duanya. Misalnya kalau ada permasalahan, benar ya? Ya benar. Karena kita satu organisasi, kita tuh harus terbuka. Apapun masalahnya terbuka sesama organisasi. Apalagi itu menyangkut masalah untuk organisasi. Jadi itulah tips-tips yang bisa saya sampaikan mungkin ya. Terutama mental, tanggung jawab dan public speaking harus diperbaiki lagi. Oke, benar. Nah, untuk guru-gurunya ini nih semuanya pada ikut ya Kak? Ikut. Oke. Tapi ada beberapa guru yang cuti karena hamil, Oke, jadi bener. Di sini juga ada. Iya. Berarti kalau boleh tahu gurunya semuanya pada ikut ya? Iya. Oke, berarti di sini tuh kira-kira apa aja sih yang akan dilakukan kalau boleh tahu untuk dari sekolahnya Kakak? Kak? Kalau untuk guru-gurunya, mereka akan mengenali, mempelajari, jadi sama-sama belajar sama guru-guru SMA 1 Namang tentang P5 untuk kurikulum Merdeka. Kalau saya kan masih kurikulum K13, jadi guru-guru mau ingin mempelajari tentang kurikulum Merdeka sama guru belajar-belajar. Oke, sebelum itu apakah pernah datang ke sekolah selain SMA 1 Namang? Kalau untuk angkatan selama saya bersekolah di SMA 1 Pulau Besar, itu untuk siswanya belum pernah. Berarti first time-nya baru ke SMA Ya, Namang? betul. Oke, kalau di sana tuh Kak, kalau boleh tahu, apakah P5-nya tuh nggak jauh beda dengan SMA kami? Karena SMA kami ini P5-nya udah mulai, dari kelas kami nih ya, kelas 2, itu tuh udah mulai yang namanya demokrasi, kalau boleh tahu, demokrasi, terus yang bagian kelas 10-nya itu ada keanekaragaman. Terus mereka tuh kayak menyampaikan ada tari, musik, poster, drama dan sebagainya. Apakah di sekolah Kakak itu juga sudah menerapkan kayak gitu? Oke, kalau di sekolah kami angkatan tahun ini kemarin yang kelas 11 itu udah menerapkan demokrasi, keanekaragaman, terus kewirausahaan. Benar. Kemarin itu udah ada yang namanya kami juga ikut. Terus habis itu kita kayak buat kewirausahaan tentang bibit lele, budidaya lele, di mana itu di SMA ada budidaya lele. Untuk hasilnya kami jual. Kemarin udah panen sekitaran, kalau untuk kelas saya itu per kelas. Untuk kelas saya sendiri itu dapat 1 juta lebih hasilnya. Untuk budget anak SMA itu udah lumayan Iya, banget lumayan. ya. Jadi memotivasi supaya ntar ada anak SMA yang sebenarnya nggak mau lanjut kuliah tapi mereka mau bekerjanya betul, sebagai betul. kewirausahaan atau menjadi pebisnis. Jadi bisa memotivasi mulai dari pelajaran P5 ini nanti. Iya, bener banget. Jadi di sekolah kami tadi juga tuh sebenarnya udah menerapkan P5-nya tentang kewirausahaan tadi. Nah kalau di sekolah kami kewirausahaannya itu kemarin ada jualan. Nah jualan itu dibagi menjadi beberapa produk. Ada produk basah dan produk kering. Kalau produk keringnya ini biasanya membuat keanekaragaman gitu, kayak kreasi seni budaya gitu, Ya, PKWU. ya. Nah itu kami udah buat kemarin, ada buat apa kalau nggak salah ya, ada buat kursi. Kami udah bikin kursi dan bikin meja. Wow, menarik ya, menarik Jadi sekali. sebenarnya kita bisa membuat hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tuh kayak gak nyangka loh. Iya, benar. Dengan adanya kerjasama tadi sebenarnya kita bisa memotivasi dan bisa menginspirasi juga. Sebenarnya kita tuh bisa membuat ini. Benar. Kita masih SMA, Ya, biarpun kita benar. masih SMA. Jadi dengan P5 ini kita bisa berkreasi lebih jauh. Bener nggak sih? Iya, benar. Terbantu banget ya berarti untuk kurikulum Merdeka ini. untuk Jadi proyek P5-nya. kami juga membuat kewirausahaan itu, yaitu menjual makanan dengan membuat banyak juga makanan, yaitu gimbap, ada makanan kayak dijual-jual di pinggir-pinggir jalan itu kami juga membuat. Terus kebanyakan juga ada yang membuat gantungan kunci, mereka bikin sendiri. Terus apalagi ya, pokoknya banyak. Jadi sebenarnya kewirausahaan ini juga membantu yang namanya perekonomian sebenarnya. Ya, benar. Jadi kita dari modalnya sebenarnya hanya 50%, kita bisa mendapatkan keuntungan dari 80%. Benar nggak sih? Betul banget. Itu pasti. Apalagi anak-anak yang pandai belajar ekonomi itu pinter banget menganalisis Udah modal pasti dan pengeluaran. Hobinya tuh pasti ke situ. Iya, jelas. Kita udah masuk ke hal-hal yang lebih dalam. Iya. Jadi sebenarnya aku juga mau tanya nih, kalau sebenarnya OSIS ini nih
menurut kakak tuh apa sih yang bisa menginspirasi kakak untuk kedepannya kalau boleh tahu? OSIS yang bisa menginspirasi saya ke depannya, saya mau OSIS itu kayak lebih kerjasamanya diperketat. Karena OSIS itu kan wadah ya, organisasi OSIS, organisasi intrasekolah, yang dimana itu penting bagi sekolah. Nah, jadi inspirasinya kayak, ayo bisa bangkit lagi kita, lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Itu terus ada di gejolak hati kayak, ayo bisa ini. Setiap ada acara ini harus lebih bagus dari sebelumnya. Oke, benar banget. Oke, jadi kalau boleh tahu juga nih untuk kedepannya, apakah kakak akan melanjutkan kuliah atau bagaimana? Dan apa nih kalau mau kuliah tuh jurusannya apa? Kalau Insya Allah saya mau lanjut kuliah. Jurusan saya mau ngambil psikologi. Oke, psikolog, jadi memantau keadaan orang ya, meramal juga bisa nih. Karena zaman sekarang mental health tuh penting. Oke, bener di Gen Z ini apalagi mental health tuh kayak udah anak-anak yang masih SMP juga SD juga sebenarnya ada saya tuh kayak udah mulai. Iya, takutnya berkelanjutan. Jadi kayak kakak kan ngambil psikologi. Karena psikologi ini kan rata-rata kayak orang tuh bisa melihat dan sebenarnya kita melihat sendiri juga dan tahu orangnya bagaimana. Iya, benar-benar. Kenapa sih suka psikologi kalau boleh tahu? Yang terutama saya ingin membantu mental-mental orang yang down. Karena saya lihat-lihat banyak sekali mental-mental anak-anak yang ditindas, terutama biasanya mental anak tentang pelajaran. Pembulian juga masuk ya kak? Pembulian, pelajaran. Terkadang mereka gini ya, pembulian kan gak tentang keras, ya, gak tentang anggota tubuh yang dipukul ataupun apa, tapi dengan perkataan. Benar. Nah, yang bikin lebih sakitnya lagi itu tentang perkataan. Karena saya sendiri pernah mengalami. Itu perkataan mereka mungkin menganggap mereka bercanda. Iya, benar. Iya, kayak kamu nih gendut banget, kurusan dong gitu ya. Apalagi kamu nih kurus, gendutan dong gitu. Tapi terkadang nih orang yang ngebully ini tuh ngelupanya gampang. Tapi kita sebagai korbannya nih bisa 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan itu bisa sampai sekarang pun bisa kepikiran. Apalagi kayak mereka bilang, ya kamu udah jelek, hitam gitu kan, kayak sadar diri lah. Itu sebenarnya nggak boleh ya guys. Tapi mereka anggapnya itu bercanda. Sedangkan di situ mereka bisa menghancurkan mental seseorang. Kita nggak tahu mereka di rumah bisa gimana. Tapi terkadang ada memang orang yang bulinya juga ada penyakit mental. Mereka membuli hanya karena mereka juga dibully sebenarnya, entah itu di dalam keluarga ataupun di luar di lingkungan. Oke, kita udah masuk ke sesi akhir nih, nggak terasa kita udah ngomong sepanjang ini, seasik ini guys. Sumpah ini kakaknya asik banget. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, boleh nggak kasih motivasi atau hal-hal yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa para siswa atau siswi di luar sana, termasuk siswa kami juga, motivasi supaya kita bisa menjadi anak murid yang lebih baik dan bisa menjadi hal-hal yang berguna untuk masa ke depan. Untuk kalian semua, jangan pernah merasa iri, dengki, dan jangan pernah merasa berada di bawah. Karena apa? Walaupun di atas kita masih ada langit dan di langit masih ada lagi langit ya, tapi kita juga harus melihat. Karena meningkat itu nggak harus lihat ke bawah. Untuk kalian semua semangat, karena nggak ada yang namanya usaha doa itu mengkhianati hasil. Benar banget. Jadi gagal sekali belum tentu kita akan gagal terus menerus. Tapi dengan yang gagal itu kita bisa memotivasi diri untuk ayo kita masih bisa bangkit. Yang hancur itu hanya rencanamu, bukan hidupmu. Yang gagal itu tujuanmu, bukan masa depanmu. Benar banget. Makasih kak udah kasih motivasi, berbincang santai juga. Maaf banget bila ada kesalahan kata dari aku. Saya juga minta maaf kalau ada salah kata. Ini kita nanti bisa bincang-bincang lagi nih. Boleh. Ini boleh kan? Seru banget nih guys. Jadi dari kakak juga kita dapat pengalaman, cerita-cerita yang sebenarnya kita nggak tahu, jadi lebih tahu lagi ya kak. Sama-sama belajar kita. Makasih untuk semuanya yang udah nonton.
kembali lagi nanti di podcast-podcast selanjutnya. Jangan sampai bosan karena masih banyak narasumber yang akan naik atau dari yang lain akan kita ulik dan kita tanya-tanya lagi. Oke, terima kasih. Sebelum itu aku juga terima kasih juga dari SMA Kakak udah berkenan hadir di SMA kami. Semoga bisa menjadi inspirasi atau menjadi hal-hal yang baik juga untuk kita berdua di SMA nanti. Semoga kedepannya anak-anak dari SMA lain juga bisa datang ke sekolah kami atau ke sekolah Kakak untuk bisa belajar lebih baik lagi atau bisa memotivasi sebagai SMA kita tuh sebenarnya sama-sama hebat. Iya, betul. Tapi kita perlu yang namanya tadi studi tour tadi tuh sebenarnya bagus banget. Kita bisa bertemu kayak gini. Iya. Yang tadinya dari sini tuh hampir 2 jam karena adanya dari sekolah kita bisa kenal nih Kak. Siapa sih yang nyangka kalau di sini juga ada fans grill ya nggak sih? Jadi biasa kita juga nanti ngomong-ngomong tentang K-pop boleh ya lah, boleh. Lagi banyak konser juga nih. Iya, apalagi di Jakarta kan. Siapa nih yang nggak suka? Tapi Iya, sekarang betul, aku kayak udah nggak terlalu tapi masih suka dengerin lagu mereka. Oh iya, bagus. Oke guys, udah nggak terasa kita di sesi akhir. Terima kasih juga untuk kakaknya udah berkesempatan untuk hadir di podcast kali ini. Untuk selanjutnya kita akan berkenalan lebih lanjut lagi untuk di sesi selanjutnya juga. Oke, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Dadah guys.